Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi terkait bagaimana caranya kita bisa klaim angka kredit pada aplikasi e-kinerja, portal e-kinerja miliknya BKN untuk tahun 2024. Bagaimanakah langkahnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Saya akan tunjukkan langkah demi langkah dari awal hingga selesai. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Baik Bapak Ibu, langkah pertama silahkan Bapak Ibu masuk ke portal e-kinerjanya, kemudian masuk ke menu SKP, cari SKP untuk yang periode Januari Desember 2024, kemudian pilih menu penilaian. Pastikan Bapak Ibu untuk periode final atau akhirnya ini sudah ada ya Bapak Ibu. Jika belum ada, maka Bapak Ibu belum bisa untuk melakukan klaim angka kredit di tahun 2024. Karena nanti mungkin munculnya hanya triwulan 3, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 4. Jadi kalau Bapak Ibu klik triwulannya saja, maka nanti angka kredit yang terakumulasi hanyalah angka kredit untuk 3 bulan. Sedangkan untuk angka kredit tahunan itu berarti kan 1 tahun dari Januari sampai Desember. Maka periode akhir ini harus ada. Cara ceknya bagaimana? Ya Bapak Ibu bisa cek di PMM-nya dulu. Di PMM-nya apakah sudah ada atau belum. Nah misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah misalkan ini yang ada baru yang periode Juli Desember. Dan yang tahunannya masih terkunci, berarti itu belum bisa. Nunggu ini ada dulu Bapak Ibu. Jadi ini ada, baru Bapak Ibu bisa melakukan klaim angka kredit. Nah Bapak Ibu, bagi yang periode akhirnya atau finalnya sudah ada ini, Bapak Ibu bisa lanjut untuk klaim angka kredit. Untuk yang belum muncul, Bapak Ibu bisa gunakan tombol sinkro penilaian PMM ini. Gunakan yang sinkro data penilaian final PMM ya Bapak Ibu. Ini nanti akan memunculkan untuk yang periode finalnya. Ya, itu akan memunculkan untuk yang periode penilaian finalnya dengan syarat tadi PMM-nya sudah muncul juga untuk periode finalnya. Yang belum muncul ya menunggu dulu. Ya, kita tunggu dulu sampai periode akhirnya itu muncul. Mungkin saat ini untuk portal e-kinerjanya ini banyak terjadi error ya Bapak Ibu untuk sinkron dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk mencoba secara periodik. Jika penilaian akhirnya ini sudah ada, Bapak Ibu bisa masuk ke menu angka kredit. Kemudian pilih yang tambah. Kemudian untuk yang tahunnya pilih yang tahun 2024. SKP-nya pilih SKP yang dikehendaki, yang tahun 2024 tentunya. Untuk periodenya pilih yang periode penilaian akhir, karena kita akan klaim angka kredit untuk 1 tahun penuh. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau yang periode akhirnya tadi di penilaian belum ada, maka munculnya cuma mungkin triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 saja Bapak Ibu. Dan kalau triwulan 2 misalkan kita pilih ya hanya Januari sampai Juni. Triwulan 3 Januari September. Jadi nggak sampai Desember seperti itu. Maka kita butuh yang periode akhir ini. Silakan klik yang periode akhir. Jika sudah masuk ke pengajuan angka kredit, nah di sini ada riwayat angka kredit perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Tuh. Nah, seperti itu. Oke. Angka kreditnya sudah terakumulasi ya Bapak Ibu. Awalnya 235, 37, kemudian sekarang tambah 37,5 lagi, maka nanti akan ada dapat 160 nih jadinya nih. Nah, kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya adalah 150. Berarti ini sudah bisa digunakan untuk naik pangkat. Karena kebetulan yang bersangkutan ini akan naik pangkat dari 3B dari 4B ke 4C. Untuk tempat lokasi penandatangannya silahkan disesuaikan, tanggal SK-nya juga disesuaikan, bisa dibuat hari ini atau bagaimana terserah, nanti kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian Bapak Ibu, untuk peruntukan pengajuan angka kreditnya ini silahkan disesuaikan. Jika memang angka kreditnya berdasarkan perhitungan di atas tadi itu belum memenuhi untuk naik pangkat ataupun naik jabatan, maka Bapak Ibu tidak perlu checklist. Ya, tidak perlu checklist. Tapi apabila sudah memenuhi, misalkan ini kan angka kredit yang diperoleh nanti adalah 160 dan kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat itu adalah 150. Artinya angka kredit yang bersangkutan ini sudah mencukupi untuk kenaikan pangkat. Maka saya harus menceklis yang kenaikan pangkat. Begitu pula untuk yang kenaikan jabatan, apabila sudah bisa mencukupi maka ya checklist kenaikan jabatan. Jika sudah, silahkan klik OK dan tunggu prosesnya. Untuk prosesnya mungkin butuh waktu yang cukup lama ya Bapak Ibu, karena memang saat ini portal e-kinerjanya sedang banyak yang mengakses. Jika sudah Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini ya. Statusnya masih draft. Untuk periode awalnya Januari Desember 2024 dengan angka kreditnya 300. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Langkah berikutnya Bapak Ibu, silahkan klik aksi, kita buat dulu preview pack-nya. Jadi sebelum diajukan silahkan buat preview pack dulu untuk kita cek sudah sesuai atau belum. Sudah muncul preview pack berhasil, klik aksi lagi, kemudian pilih yang unduh preview pack. Tunggu prosesnya. Nah, ini pack Bapak Ibu yang baru, belum ada nomornya ya. Nomornya itu nanti akan otomatis muncul apabila sudah disetujui oleh atasan. Atasannya siapa? Kadin. Apakah kepala dinas atau kepala bidang juga. Tergantung instansinya masing-masing. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah silahkan cek dulu sebelum diajukan. Maka pentingnya melakukan preview pack adalah seperti itu. Kita cek dulu data-datanya seperti ini. Ya, kita cek. Nah, sudah ada keterangan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat atau golongan ruang pembina utama muda 4C. Nah, kalau Bapak Ibu tidak checklist tadi yang untuk kenaikan pangkat, maka ini nggak akan muncul Bapak Ibu. Jadi kenaikan pangkat itu wajib untuk di checklist apabila memang angka kreditnya sudah mencukupi, seperti itu. Oke, ini sudah sesuai Bapak Ibu, sudah sesuai, bisa diajukan. Bapak Ibu bisa klik aksi, kemudian klik ajukan pak. Untuk ini saya belum bisa contohkan karena saya juga butuh persetujuan untuk yang dari yang bersangkutan terlebih dahulu. Tapi langkahnya cuma tinggal ajukan pak dan Bapak Ibu tinggal menunggu pak Bapak Ibu untuk disetujui oleh Dinas Pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk langkah bagaimana caranya kita bisa melakukan pengajuan pak di tahun 2024 ini. Mungkin langkahnya masih sama seperti yang 2023, hanya ada sedikit tambahan saja, ada sedikit syarat saja yang membedakan dari tahun 2023. Yang 2023 kan kita full pakai kinerja. Untuk yang tahun 2024 ini kan pengelolaan kinerjanya kita sudah pakai PMM. Jadi ada penyesuaian khusus ya Bapak Ibu. Nah, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.